Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita ada, kita kuat, kita sehat. Kita permuliakan nama Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kembali pagi ini kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Kita mohonkan Allah Roh Kudus memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi ini bertema gerak cepat para gembala. Puji Tuhan. Kita akan baca dalam Lukas pasal 15 dan 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, malam Natal seringkali kita bayangkan dengan damai, tenang, dan indah. Namun bagi sekelompok gembala di Padang Efrata, malam itu adalah malam yang penuh kejutan, teror, dan kegerakan mendadak. Mereka adalah orang-orang biasa yang dianggap rendah di masyarakat. Namun merekalah yang pertama menerima kabar terbesar dalam sejarah, kelahiran Juru Selamat. Renungan kita hari ini terfokus pada respon mereka yang luar biasa, yang tercatat dalam dua kata, cepat-cepat berangkat. Gerak cepat para gembala adalah cerminan dari iman yang hidup dan ketaatan yang segera. Bapak Ibu Saudara, ada 3 pelajaran yang kita dapat dengan gaya para gembala ini. Yang pertama, prioritas yang tepat. Dikatakan marilah kita pergi dan melihat. Gembala-gembala ini baru saja menyaksikan pemandangan surgawi. Malaikat-malaikat bernyanyi di hadapan mereka. Mereka menerima perintah yang sangat jelas. Pergi ke Betlehem, cari bayi di palungan. Apa yang dapat kita pelajari? Mereka tidak berdebat, tidak menunda, dan tidak berkata, "Kita tunggu sampai pagi sajalah," atau "Siapa tahu ini hanya mimpi." Mereka segera memprioritaskan perintah Tuhan di atas pekerjaan dan kenyamanan mereka. Bapak Ibu Saudara, berapa sering kita menunda untuk merespon pimpinan Tuhan? Kita terlalu sibuk menjaga domba-domba, ya seperti pekerjaan, rutinitas, kesibukan kita, sehingga kita melewatkan kesempatan untuk melihat atau mengalami Kristus. Natal mengingatkan kita bahwa prioritas utama kita adalah mencari Yesus. Yang kedua, iman yang bertindak. Dituliskan, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Kata cepat-cepat, speudo ya dalam bahasa Yunani, yang berarti tergesa-gesa, bergegas atau sungguh-sungguh bergerak. Tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka percaya penuh pada apa yang mereka dengar. Yakobus pasal 2:17 berkata, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Apa yang dapat kita pelajari mengenai ini? Iman yang benar tidak pernah pasif. Iman selalu berujung pada tindakan. Para gembala tidak menunggu konfirmasi lebih lanjut. Mereka menjadikan perintah Tuhan sebagai hal yang mendesak. Apakah iman kita hanya teori saat Natal? Ataukah itu menggerakkan kita? Ketika kita mendengar firman Tuhan tentang pengampunan, apakah kita segera mengampuni? Ketika kita mendengar tentang mengasihi, apakah kita segera bergerak melayani?
Gerak cepat adalah bukti bahwa iman kita hidup. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hasil yang memuaskan. Dituliskan, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Karena mereka bergerak cepat dan taat, mereka tidak melewatkan mukjizat itu. Mereka menemukan persis seperti yang telah diberitahukan malaikat. Apa yang dapat kita pelajari yang poin ketiga ini, ketaatan yang segera selalu menghasilkan perjumpaan dengan Kristus. Di tempat yang paling tidak terduga, sebuah palungan, mereka menemukan Raja Kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, ada sukacita dan damai yang hanya bisa kita temukan ketika kita taat dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita bergerak cepat merespons, kita akan menemukan bahwa Kristus sudah menunggu kita. Hasil dari ketaatan mereka adalah mereka bersaksi dan memuliakan Allah. Kita juga dipanggil untuk bersaksi setelah kita bertemu Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki bulan di mana gereja-gereja mulai merayakan Natal. Kita telah mendengar kabar baik yang sama. Apakah ada Bethlehem dalam hidup Anda? Sebuah langkah iman, sebuah panggilan pelayanan, atau sebuah pengampunan yang harus saudara lakukan, tetapi saudara masih menunda. Apakah kita menjadi seperti Raja Herodes yang menunda dan ingin membunuh kabar baik? Atau seperti para gembala yang segera bertindak? Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk bersantai dalam kelemahan iman. Dia memanggil kita untuk bergerak cepat, bertindak dengan iman dan mencari Dia. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita tinggalkan domba-domba kekhawatiran dan kesibukan kita sejenak, dan cepat-cepat berangkat menuju palungan. Kiranya Roh Kudus menerjemahkan dalam setiap kebutuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini mengingatkan perjalanan iman kami untuk kami cepat merespon panggilan Tuhan, merespon firman-Mu, sehingga kami boleh menikmati janji yang Tuhan sediakan, menikmati pertolongan, kekuatan baru, pengharapan baru, seperti para gembala bertemu dengan Yusuf, Maria, dan sang bayi juru selamat. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu
Berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.